Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang P3K, formasi dosen, subbahasan kompetensi teknis ya. Soal yang akan saya bahas secara keseluruhan itu adalah soal nomor 1 sampai 90. Tapi videonya saya breakdown menjadi 20-20 ya. Untuk nomor 1 sampai 20 sudah saya upload, bisa dilihat ya, bisa dilihat dengan judul pembahasan soal kompetensi teknis P3K formasi dosen nomor 1 sampai 20. Oke, untuk video ini saya akan membahas nomor 21 sampai 40. Baik, kita mulai ya. Nomor 21. Ada seorang mahasiswa, setelah selesai ujian skripsi, dia langsung mendatangi ruang Anda dan membawa bingkisan berupa jam tangan yang harganya cukup mahal. Nah, ini gratifikasi ya, sebagai ucapan terima kasih. Anda sebagai dosen pembimbing skripsi menolak bingkisan tersebut karena membimbing mahasiswa merupakan kewajiban sebagai dosen. Dan kita kan juga sudah mendapatkan gaji ya, sudah mendapatkan honor bahkan. Sikap dosen tersebut mencerminkan, oke, untuk peraturan tentang menolak gratifikasi, kemudian juga tentang dosen yang harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu adalah Permendikbud nomor 48 tahun 2020 pasal 10. Ya, jadi ini tentang eh, gratifikasi, penolakan gratifikasi, kemudian juga tentang dosen itu harus bekerja, bekerja sesuai dengan tugas. Nah, ya tridharma ya. Selama itu adalah tridharma, kita dilarang untuk menerima bingkisan dari mahasiswa. Oke, nomor 22. Oke, Pamungkas, salah satu dosen muda berprestasi di fakultasnya. Selain banyak menelurkan karya ilmiah, beliau juga termasuk dosen yang rajin. Setiap UTS dan UAS selalu mengembalikan, ya ini poinnya di sini ya, mengembalikan lembar ujian setelah dievaluasi dan diberi nilai. Hal ini membuat mahasiswanya termotivasi untuk mempelajari hal yang belum dipahami. Sikap tersebut merupakan cerminan dari etika dalam pembelajaran ya. Jadi etika dalam eh, pembelajaran itu adalah salah satunya mengembalikan hasil eh, formatif atau sumatif assessment-nya ya, hasil evaluasi pembelajaran yang sudah dinilai. Oke, makanya saya juga sudah melakukan ini ya. Jadi setiap saya melakukan formative assessment atau summative assessment, formative assessment itu memang di dalam kelas saya tiap pertemuan itu saya kasih soal, saya kasih tugas yang diselesaikan waktu itu juga. Saya itu memang untuk mengakses apakah model yang saya gunakan itu fit dengan mahasiswa saya atau tidak. Dibuktikan dengan hasil tugas harian. Kemudian juga UTS dan UAS juga saya transparansikan ke mahasiswa saya, semuanya saya taruh drive yang semua mahasiswa bisa mengakses. Tapi di awal kontrak perkuliahan, karena kan mahasiswa sekarang tuh terkadang gampang terluka gitu ya perasaannya. Saya sudah bilang, kalian minta transparansi, otomatis semua nilai teman kalian itu bahkan bisa melihat. Semuanya bisa melihat, jadi kalau misal nilai kalian jelek, teman kalian tahu, kalian nggak boleh merasa tersinggung atau apa gitu. Karena saya nggak mungkin kan japri satu-satu gitu ya. Jadi di awal sudah saya beritahu, ini mau nilainya transparan, saya kasih drive, tapi resikonya teman kalian tahu nilai kalian atau nggak usah sama sekali. Mereka bilang, boleh Bu, nggak apa-apa ya udah gitu ya. Itu karena itu termasuk etika dalam pembelajaran. Kemudian nomor 23. Eh, Suatu obat sebelum digunakan untuk manusia perlu dilakukan pengecekan terhadap hewan terlebih dahulu. Hewan yang biasa digunakan, saya cek dulu ini sudah saya. Oke. Hewan yang biasa digunakan untuk penelitian sebagian besar jenisnya adalah mencit,
74%, ikan 12%, sisanya dengan jenis tikus, burung, reptil, dan binatang lainnya. Penggunaan hewan uji coba ini salah satu tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila dilakukan uji kepada manusia. Hal tersebut merupakan salah satu etika dalam penelitian, yaitu ethical clearance, ethical imperialism, ethical legal, atau social implication atau justice. Jadi kalau menggunakan percobaan, ya, gunanya untuk kemaslahatan manusia, kan sebelum dicobakan ke manusia, ke hewan dulu, itu termasuk ethical clearance. Nah, jadi ethical clearance ini umumnya digunakan untuk penelitian yang menggunakan subjek manusia atau hewan. Jadi semua penelitian yang melibatkan manusia itu tidak boleh melanggar standar etik yang berlaku secara universal. Jadi harus memperhatikan berbagai aspek, misalnya sosial budaya masyarakat yang diteliti. Nah, sedangkan kalau penggunaan hewan itu harus disertai komitmen untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan sebagai pertimbangan integral ya ketika hewan digunakan sebagai subjek penelitian. Oke, sekarang yang nomor 24. Partisipan penelitian merupakan mereka yang bersedia ikut serta secara sukarela dalam proses penelitian, tanpa paksaan dan bersifat membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam penelitian, hanya jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela berdasarkan pemahamannya atas semua penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Dokumen formal yang diberikan pada partisipan sebelum dilakukan penelitian disebut. Nah, jadi ini kayak kontrak ya, bukan kontrak ya. Intinya kamu mau apa enggak saya jadikan objek penelitian gitu. Walaupun itu hanya ditanya masalah pendapat. Nah, jadi dokumen formal yang diberikan pada partisipan sebelum penelitian itu disebut persetujuan setelah penjelasan. Jadi dijelaskan dulu kita sebagai peneliti, dijelaskan. Nah, setelah itu kan mereka ada gambaran antara menolak atau menyetujui. Oke. Jadi persetujuan diberikan sebelum penelitian dimulai dan dapat disebut persetujuan setelah penjelasan atau PSP ya. PSP merupakan sebuah dokumen formal. Nah, isinya itu hasil dari proses komunikasi sebagai prinsip menghormati martabat manusia. Kita kan tadi objeknya manusia ya. Dengan meminta persetujuan, nah partisipan penelitian diakui dan dihargai keberadaannya. Jadi kita nggak boleh sepihak, apalagi pretending gitu ya. Jadi manusia itu tidak boleh dijadikan objek penelitian sebelum adanya persetujuan itu. Jadi PSP itu adalah sarana awal kerja ya, sarana awal kerjasama berdasarkan prinsip saling percaya antara peneliti dan partisipan. Oke, sekarang yang nomor 25. Dosen yang tidak melakukan koordinasi pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kepada pimpinan, dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik dosen, yakni berupa sanksi ringan, sedang, berat, berat, khusus, larangan. Oke. Kalau dosen itu tidak melakukan koordinasi ketika melakukan kegiatan pengabdian, itu sanksinya hanya ringan ya. Sanksinya ringan, bisa berupa teguran lisan atau peringatan atau SP1 ya dari dekan. Karena dia hanya tidak melakukan koordinasi, tapi dia tetap melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Oke, nomor 26. Dosen sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menganalisis terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah. Berikut ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh dosen ketika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat kecuali ya berarti yang buruk-buruk ya. Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan. Betul.
mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat, betul. Mengambil langkah sesuai yang disampaikan pimpinan, mengambil langkah sesuai yang disampaikan pimpinan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. eh Agak gimana gitu ya, coba yang D ya. Memecahkan permasalahan masyarakat, betul. Bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, betul. Agaknya ini yang kurang pas ya. Yang hal yang wajib dilakukan oleh dosen ketika melaksanakan pengabdian kecuali adalah mengambil langkah sesuai yang disampaikan pimpinan pada saat pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena di antara A dan E ini yang cukup tidak nyambung ya. Karena kalau dalam pengabdian masyarakat kita tuh dituntut untuk proaktif ya, tidak hanya mengandalkan ketentuan pimpinan saja, tapi harus ada inisiatif, terutama dalam keadaan darurat. Apalagi kalau kita terjun di masyarakat, ada beberapa modifikasi dan itu baru bisa kita lakukan ketika program itu berjalan, gitu ya. Yang penting setiap ada modifikasi atau perubahan selalu ada koordinasi ke pimpinan, gitu ya. Kalau yang C ini kesannya kan kurang proaktif ya. Oke, sekarang nomor 27. Sonia merupakan mahasiswa semester 2 yang salah pilih jurusan karena keinginan orang tuanya. Hal ini mengakibatkan dia merasa gelisah, cemas, ketegangan, konflik, dan frustasi, sehingga mengganggu kelancaran studinya. Energi banyak terbuang dan proses belajarnya menjadi tidak efektif. Sebagai dosen pembimbing akademik, Anda harus cepatnya memberi bantuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga tidak berlarut-larut. Pada kasus tersebut, peran dan fungsi dosen pembimbing akademik yang sesuai adalah, oke, eh, jadi peran dosen DPA ya, DPA itu ada peran sebagai narasumber ya, ada peran sebagai pembimbing, ada sebagai penasehat, ada sebagai motivator, ada sebagai role model. Nah, yang mana yang tepat untuk kasus di atas itu ya. Kalau narasumber, kalau peran sebagai narasumber, dosen itu lebih ke memberikan informasi detail terkait program studi, kemudian lingkungan belajar di kampus, dan sarana prasarana. Itu kalau sebagai narasumber. Jadi memberikan informasi terkait dengan prodi. Kalau sebagai pembimbing, dosen itu tadi yang menetapkan beban SKS. Seperti mengambil SKS. Kamu mau ngambil berapa SKS gitu ya. Misal saya sebagai pembimbing, IPK kamu semester ini cuma 2,8. Lebih baik kamu ngambilnya jangan 24 SKS, kamu ambil 20 aja supaya dapat maksimal IP-nya. Nah, itu fungsi DPA sebagai pembimbing ya. Contohnya adalah menentukan SKS mahasiswa. Kemudian kalau fungsinya sebagai penasehat, itu membantu mahasiswa menghadapi masalah-masalah belajar dan mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. Misal dia tidak bisa time management misalnya contohnya antara kerja dengan kuliah gitu. Kemudian kalau sebagai motivator itu dia mendorong mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ia miliki. Kemudian juga menunjukkan cara atau upaya yang bisa mengembangkan potensi atau minat mahasiswa. Jadi ini hubungannya adalah mendorong siswa yang memberikan dorongan namanya motivator ya, mendorong mahasiswa untuk meningkatkan value, entah itu akademik maupun non-akademik, atau juga memotivasi, memberikan jalan. Nah, ini agaknya ini yang tepat ini ya dari yang permasalahan yang nomor 27. Jadi memotivasi, ya, mendorong mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Ya, kita beri pilihan, kamu mau tetap di prodi ini atau prodi yang sesuai dengan
kompetensimu dengan masing-masing kita beri konsekuensi-konsekuensi kemungkinan konsekuensi yang mereka hadapi. Kalau milih tetap di prodi ini, konsekuensinya ini. Kalau milih di prodi sesuai dengan keinginanmu, konsekuensinya seperti ini. Dan tetap memberikan motivasi. Apapun pilihanmu, kalau kamu, misalnya contoh, kalau kamu tetap rajin belajar, kamu akan bisa tetap lulus tepat waktu dengan nilai yang baik. Seperti itu. Kalau dosen sebagai model ya teladan, ya, lebih ke memberikan contoh daripada memberikan sekedar kata-kata, gitu ya. Mengutamakan kepentingan mahasiswa daripada eh, dirinya sendiri. Jadi kayak misal, ya kalau kita menginginkan mahasiswa kita disiplin, ya kita juga harus menunjukkan kita disiplin terlebih dahulu. Ya misal janjian jam 8, ya jangan sampai dosennya datang jam 8.30 gitu. Saya kalau janjian mahasiswa untuk bimbingan jam 8, saya jam 7.58 itu sudah bilang, Mbak saya sudah di ruangan gitu. Seperti itu. Kebanyakan malah beberapa itu mahasiswa yang telat malah. Oke, nomor 28. Niko merupakan mahasiswa semester 1 program sarjana yang baru menerima kartu hasil studi 2 minggu lalu. Hasilnya membuat dia kecewa karena tidak sesuai harapan, yaitu terdapat nilai C di 3 mata kuliah dengan indeks prestasi sebesar 2,4. Anda sebagai dosen pembimbing akademik akan menyarankan Niko mengambil SKS pada semester 2 maksimal sebanyak. Nah, kalau ini disesuaikan dengan itu ya, disesuaikan dengan kebijakan kampus ya. Tapi kalau untuk 24 ini nggak mungkin ya. Karena 24 tuh biasanya untuk yang di atas 3 IP-nya ya. Kalau ini kesedikitan ya, terlalu sedikit. Nah, yang kita ambil tengah-tengah biasanya yang berlaku di banyak universitas itu adalah 18 SKS. Ya, biasanya. Jadi biasanya di beberapa universitas itu IPK 0 sampai 1,99 itu diperbolehkan mengambil 15 SKS. Kemudian untuk 2 sampai berapa ya? 2,75 itu biasanya diperbolehkan 18 SKS. Kemudian ada juga kamus yang 2,75 sampai 3,75 itu boleh 21 SKS. Kemudian yang di atasnya lebih dari 3,75 itu bisa 24 SKS. Jadi kalau ini 2,4, nah masuk ke sini kan ya berarti 18 SKS. Itu ya. Terus nomor 29. Oke. 7 komponen dalam proses pembelajaran kontekstual teaching and learning, salah satunya adalah inquiry. Langkah-langkah kegiatan inquiry yaitu merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, serta mengkomunikasikan hasilnya pada pihak lain. Hal ini selaras dengan prinsip pembelajaran yaitu readiness, kesiapan, motivation, motivasi, afektif, sikap, kognitif, kecerdasan, tantangan. Berarti kalau kontekstual teaching and learning atau apalagi inquiry, di mana langkah-langkahnya itu merumuskan masalah, mengamati, mengobservasi, ini kan kayak scientific approach ya. Jadi ini lebih ke tantangan ya. Jadi selaras dengan prinsip pembelajaran yang harus memuat tantangan ya. Karena tantangan itu membuat mahasiswa itu berusaha untuk memecahkan masalah, kemudian sungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, lalu menemukan sendiri jalan keluarnya. Jadi masalah digoleki dhewe, dicari sendiri, kemudian solusinya juga dicari sendiri. Ini kan sangat menantang. Oke. Nomor 30. Batara merupakan dosen yang mengajar mata kuliah kalkulus di jurusan Teknik Informatika. Materi yang akan disampaikan mengenai vektor dan integral. Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa saat mengikuti perkuliahan hanya sedikit sekali yang memahami materi yang disampaikan dengan metode ceramah. Sehingga beliau menugaskan kepada mahasiswanya di pertemuan berikutnya untuk mempresentasikan materi vektor dan integral secara berkelompok. Hasilnya terbukti, 90% mahasiswa menguasai kalkulus dengan mempresentasikannya dibanding mendengarkan saja pada metode ceramah yang hanya 20% penugasan materi. Hal ini selaras dengan prinsip pembelajaran yaitu pengulangan, tidak ada pengulangan di sini. Di sini hanya apa namanya perubahan metode yang awalnya ceramah, kemudian
Ceramah itu kan berarti kan teacher center ya. Di sini hanya dosen yang berperan sebagai main role-nya di kelas. Tapi beliau mengubahnya menjadi presentasi berkelompok, di mana mereka belajar secara berkelompok, langsung terlibat. Ya, berarti transfer juga bukan, tantangan bukan, keterlibatan langsung. Nah, kenapa yang benar adalah keterlibatan langsung? Mereka itu kan belajar secara berkelompok, mereka belajar sendiri. Kemudian di pertemuan berikutnya mempresentasikannya. Jadi bukan dari langsung eh, disuapi ya bahasanya, tapi mereka berusaha belajar secara berkelompok, terlibat langsung dengan materinya, kemudian terlibat langsung dengan interaksi dengan teman-temannya, saling bertukar pikiran. Makanya itu selaras dengan prinsip keterlibatan langsung. Oke. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran membuat mahasiswa lebih tertarik terhadap materi yang disampaikan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja akademik mahasiswa. Berikut ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi untuk mengupgrade pengetahuan mahasiswa di bidang penelitian setiap saat serta mengetahui tren riset terkini, yaitu, nah, di sini eh kalau dilihat dari ini ya, eh teknologi yang mengupgrade pengetahuan mahasiswa di bidang penelitian itu adalah researcher ya. Researcher yang www.researcher strip apps itu ya, app.com itu ya. Ini merupakan aplikasi yang up to date dan lebih cepat ya terkait dengan jurnal dari berbagai bidang ilmu. Kalau Zotero itu kan sama dengan uh, Mendeley gitu ya. Kemudian kalau kalau Zotero itu kan sama dengan Mendeley ya untuk reference manager ya. Kalau Azure ini semacam perangkat lunak kayak alat desain UX itu loh, user experience ya. Biasanya digunakan untuk desainer ya untuk membuat prototipe fungsional. Jadi biasanya ini digunakan untuk membuat prototipe yang interaktif ya, yang dapat diuji sebelum pengembangan yang sebenarnya. Kalau NCBI itu kan National Center for Biotechnology Information ya. Bioteknologi itu kan berarti hubungannya dengan ini adalah bagian dari perpustakaan nasional ya yang ada di Amerika Serikat. Ini menyediakan akses bagi biologi ya, pokok yang biologi-biologi gitu loh. Kan namanya ada B-nya ini ada kan biologi. Bukan tentang penelitian. Kemudian kalau CABI ini ini Center for Agriculture and Bioscience Information. Ini agriculture. Berarti ini kan yang spesifik ya. Yang ini biologi, yang ini agriculture atau pertanian. Yang ini apa namanya terlalu spesifik. Jadi yang lebih umum adalah yang researcher. Oke. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 32. Nah, ini lagi. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi. Aplikasi yang digunakan untuk kegiatan webinar adalah ya, aplikasi webinar itu ada yang nomor Livestorm ya itu untuk aplikasi untuk webinar, Livestorm, kemudian Demio dan Talk itu untuk webinar. Kemudian untuk aplikasi UI atau UX itu yang 3 dan 4. Berarti jawabannya apa? 125, 125 D. Ya. Ya. Kemudian yang nomor ketiga, metode penilaian berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik atas hasil belajar mahasiswa.
Penilaian ini cocok digunakan untuk mata kuliah yang bersifat menuntut output pembelajaran dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Biasanya berupa hasil pretest, tugas-tugas, reviewing, clipping, tugas terstruktur, hasil post-test, dan sebagainya. Penilaian tersebut merupakan penilaian dengan model portofolio. Sudah terlihat ya, mengumpulkan informasi ini keywordnya. Oke, nomor 34. Dosen pada pertemuan pertama kuliah selalu menyampaikan kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Hasil kesepakatan dengan mahasiswanya yaitu absensi 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 40. Persentase tersebut yang akan menjadi acuan dalam proses perhitungan penilaian hasil belajar mahasiswa bagi dosen. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian pembelajaran yaitu otentik, objektif, transparan, dan akuntabel. Oke. Akuntabel itu adalah eh, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Tekniknya gimana ya ini pembagian persentasenya seperti ini. Next, nomor 35. Eh, Penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial, ya masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi yang bertujuan menyusun konstruksi teori. Nah, kalau menyusun konstruksi teori ini kualitatif ya, atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Nah, berarti ini adalah penelitian kualitatif ya. Karena kualitatif itu sifatnya adalah rinci ya, rinci dan induksi. Induksi itu apa sih? Induksi itu memperoleh kesimpulan di belakang. Ya, kesimpulannya itu di akhir berupa teori. Mereka kan sedang mengkonstruk teori. Kemudian nomor 36. Oke. Redana melakukan penelitian di PT Sepatu dengan jumlah populasinya 20.000 orang, maka berapa besar sampel dengan tingkat kesalahan 5% menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin itu eh, rumusnya gini ya, N kecil ya sama dengan N besar per ya per 1 ditambah N besar dikali E kecil. Ini sana saya jelaskan ya. E kecil kuadrat kurung. Oke. Keterangannya dulu ya. N kecil itu adalah ukuran sampel yang kita cari ya. Ukuran sampel yang menjadi objek penelitian kita. Nah, ukuran sampel. Kemudian N besar itu adalah ukuran ukuran populasi ya, ukuran populasi. Kemudian E kecil itu adalah margin error, tingkat kesalahan ya, margin error atau tingkat kesalahan. Di sini kan margin errornya 5%. Oke, sekarang kita mulai hitung ya. N kecil kan kita cari ya sama dengan N besar. N besarnya berapa? 20.000 ya kan? Per 1 tetap ditulis 1 plus kali N besar. N besarnya 20.000 ya. 20.000. Oke. Titik itu dikali ya. Kali E kuadrat. E-nya 5%. Berarti 5% itu adalah 5 per 100 ya. Tapi dikuadratkan kan ini berarti 5 per 100 kuadrat. Oke. Berarti N sama dengan, ini saya geser dulu. Di sini tetap dulu ya, 20.000 per 1 plus 20.000. Kita tulis dulu. 5% itu kan 1 per 20 ya. Ini kan sama-sama dibagi 5. 100 bagi 5 1/20. Nah, ini kan 1/20 dikuadratkan kan ini dari sini. Oke. 1/20 dikuadratkan artinya kan 1/20 dikali 1/20. Artinya berapa? 1 kali 1, 1. 20 kali 20,
400 ya. Berarti hasil dari 5/100 kuadrat atau 1/20 kuadrat adalah 1/400 gitu ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, 20.000 ini kan bisa dibagi 400-nya ya kan? Bisa dicoret itu karena itu perkalian. Nah, itu perkalian bisa dicoret. Ini kan, ini di atas di bawah bisa coret. Ini nolnya dicoret 2, ini nolnya juga dicoret 2. Oke. Kemudian ini 200 dibagi 4 kan? Berapa? 200 dibagi 4. Lihat 50. Oke. Ini kan jadinya 20.000 per 1 ditambah 50 ya kan? 1 tambah 50 berarti 20.000 dibagi 51. Ini kira-kira ya. Kira-kira pendekatan aja lah ya. Karena ini kan hasilnya juga bulat ya. Yang paling mudah itu kan kita dekatkan 20.000 dibagi 50 aja ya. 200 dibagi 50 kan 4. Ini nolnya tinggal 2, berarti 400. Jadi mendekati 400. Nah, jadi yang sampelnya yang diambil adalah 400 orang. Oke, ini untuk rumus dari Slovin ya. Silahkan ditulis ya. N kecil sama dengan N besar per kurung 1 plus N besar dikali E kecil kuadrat. Di mana N kecil adalah ukuran sampel yang kita cari, N adalah ukuran populasi, E adalah margin error. Oke, nomor 37. Cut Mutia merupakan mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun proposal penelitian. Dia akan meneliti terkait sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Hipotesis dalam penelitian tersebut yaitu manajer tingkat atas cenderung memiliki respon positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada penelitian tersebut, sampling dilakukan tidak hanya pada manajer tingkat atas saja, melainkan manajer tingkat rendah dan menengah juga. Teknik sampling yang tepat pada penelitian tersebut adalah, oke, di sini sudah ada disebutkan penelitian ini dilakukan tidak hanya tingkat atas, tapi tingkat rendah dan menengah. Nah, di sini sudah ada level-levelnya. Ada tingkat rendah, tingkat atas. Nah, berarti bukan random random sampling, bukan random sampling, tapi stratified random sampling. Ya. Kenapa ada stratified? Ada strata. Stratified itu kan bahasa Indonesianya strata. Ada strata atau level-level di sini. Dengan tingkat atas, rendah, menengah. Makanya bukan random sampling, tapi stratified random sampling. Ya. Kemudian, em, oke. Jadi kalau keterangannya satu persatu ya secara singkat ya. Kalau random sampling itu teknik pengambilan sampel ya di mana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini yang paling simpel ya. Jadi eh, pokoknya nggak ada maksud tertentu lah, nggak ada kriteria tertentu. Semua anggota itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini random sampling. Kalau stratified random sampling ini hampir sama, tapi ada ada sudah mulai disortir berdasarkan subkelompok tertentu atau strata tertentu, atau layer-layer tertentu. Jadi populasi yang diambil itu berdasarkan karakteristik, karakteristik tertentu ya. Kemudian diambil secara acak di masing-masing strata. Kalau ini tadi kan acak, acak tapi tidak ada stratanya. Kalau ini ada stratanya, setelah itu diambil acak per strata itu, gitu ya. Kalau cluster sampling itu eh, populasi dibagi menjadi beberapa klaster gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah diambil beberapa klaster ini hampir sama dengan stratified ya, sebentar ya. Tapi kemudian setelah dibagi beberapa klaster, itu dipilih secara acak ya untuk ditentukan sampel. Jadi semua anggota dalam klaster yang terpilih akan diikut sertakan ya dalam
penelitian. Kalau convenient sampling atau sampel kemudahan itu teknik di mana sampel diambil dari bagian populasi yang paling mudah diakses oleh peneliti. Jadi pokoknya yang seadanya gitu ya. Kelebihannya ya mudah, cepat dan murah. Tapi ya kelemahannya hasilnya jadi cenderung bias ya karena kurang representatif. Pengambilannya tadi kan sudah yang cenderung yang memudahkan, yang mudah diakses oleh peneliti. Jadi kan kayak biasnya banyak random. Kemudian kalau snowball sampling ya, kalau snowball sampling itu ini tadi udah recording, udah ya. Kalau snowball sampling itu teknik di mana peneliti ya memulai dengan sejumlah kecil responden. Jadi respondennya kecil dulu. Namanya snowball, bola salju itu kan dari kecil terus dia menggelinding jadi besar. Nah, itu juga seperti itu deskripsinya. Jadi teknik di mana awalnya itu peneliti itu mulai dengan jumlah kecil responden. Setelah itu meminta responden yang kecil itu untuk merekomendasikan individu lain yang dapat diikut sertakan dalam penelitian. As long as memang memiliki kriteria yang sama. Nah, jadi teknik ini tuh sering digunakan dalam penelitian populasi yang sulit diakses. Itu snowball sampling. Ya, kalau dalam kasus yang nomor nomor berapa ini tadi? Nomor 37 ini yang paling tepat adalah menggunakan teknik samplingnya stratified random sampling karena di sini sudah mau ditentukan tingkat atas, rendah dan menengah juga. Diambil secara acak tiap layernya, tiap stratanya. Oke, sekarang yang nomor 38. Oke, ini tadi ya masih sama ya. Kurniawan akan meneliti bagaimana dampak bullying terhadap percaya diri peserta didik sekolah dasar. Pengambilan sampel di salah satu SD yang terdapat di Kabupaten Batanghari kelas 6 dengan jumlah peserta didik 20 orang, terdiri dari 7 perempuan dan 14 laki-laki. Data dari anak yang menjadi korban bullying, ya, data ini sudah ada ya. Nggak ngawur berarti ya. Bukan random sampling lagi ini. Kalau sudah ada datanya seperti ini ya. Data dari anak yang menjadi korban. Nah, jadi menjadi korban bullying digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kepercayaan diri peserta didik. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah random sampling pasti salah. Kemudian stratify sampling juga salah karena ini sudah kalau ada random-randomnya ini lebih bebas ngambilnya. Tapi kalau ini kan data anak yang menjadi korban bully. Nah, sudah spesifik. Cluster sampling juga bukan, masih terlalu luas. Ini harus yang spesifik. Yang paling tepat adalah purposive sampling ya, purposive sampling. Kalau snowball sampling tadi kan enggak ya. Tapi ini misal pun dipakai juga boleh ya. Misal kita mewawancarai awalnya cuma 7 anak yang mengalami bullying, kemudian kita tanya apakah ada anak lain, akhirnya menjadi membesar gitu kan jadi snowball sampling. Cuma untuk di konteks nomor 38 ini yang tepat adalah purposive sampling karena snowball sampling tadi kan salah satunya kan untuk daerah yang susah ya untuk mengakses ke eh, partisipan yang lebih luas. Jadi yang paling tepat adalah purposive sampling. Karena di situ kan ada berdasarkan kriteria ya, kriteria yang disengaja dan ditentukan oleh peneliti yaitu kasus pada kelas 6A ya, di salah satu SD yang mengalami bullying ya toh. Data dari anak yang menjadi korban bullying. Oke. Kemudian nomor 39. Malik merupakan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai sosialisasi tentang legalitas komposisi vaksin meliputi indikasi dan efek samping serta cara pemberian vaksin COVID-19 kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai person reference masyarakat di Desa Bagu. Pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan pengetahuan diukur dengan menggunakan pretest dan post-test sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Pada pelaksanaannya, Malik melibatkan temannya dalam kegiatan membagikan dokumen berupa kuesioner kepada peserta sosialisasi. Setelah memperoleh data pretest dan posttest, Malik ditugaskan oleh pembimbingnya untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Dalam naskah publikasi yang akan Malik tulis, teman Malik dapat diberikan apresiasi atas keterlibatannya berupa. Nah, ini temannya tadi bagian apa?
membagikan dokumen atau kuesioner ya. Apresiasinya dapat berupa apa? Penulis pertama jelas bukan. Kemudian penulis kedua juga bukan. Ketiga bukan ya. Corresponding author juga bukan. Nah, yang paling memungkinkan adalah namanya dicantumkan dalam acknowledgement. Nah, teman Malik tadi kan hanya membantu mengumpulkan data dan membagikan kuesioner ya. Jadi para kontributor lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penulis seperti pemberi dana, pengumpul data, supervisi umum dapat dituliskan di bagian ucapan terima kasih atau acknowledgement ini ya. Seseorang dapat disebut sebagai pengarang atau penulis, ya, mau itu penulis pertama, kedua, ketiga, itu apabila satu ya memberikan kontribusi substansial pada konsep, perolehan, analisis dan interpretasi dasar data. Kemudian bisa disebut sebagai penulis itu bila menulis artikel dan merevisinya secara kritis sehingga isinya mudah dipahami. Setelah itu juga memberikan persetujuan akhir atas versi tulisan yang pantas dikirim ke OJS, ke OJS sih, ke eh, jurnal untuk dipublikasikan. Jadi kalau masalah membagikan kuesioner aja, tidak ada kontribusinya dalam analisis atau interpretasi data, tidak ada kontribusinya dalam revisi atau eh, ya intinya sesuatu yang ada dalam tulisan itu maka tidak bisa disebut sebagai penulis. Mau dia penyumbang dana ataupun dia cukup di bagian acknowledgement atau ucapan terima kasih. Oke, terakhir ya, yang nomor 40 karena video ini saya potong-potong 20 soal 20 soal karena ada 90 soal sub kemampuan teknis. Kemudian nomor 40 ya. Jurnal yang terindeks memberikan manfaat yaitu memungkinkan tingkat akses metadata jurnal semakin tinggi oleh pengguna. Berikut yang termasuk pengindeks jurnal ya, yang termasuk pengindeks jurnal. Compendex, betul. Mendeley iya. Ini juga iya, gimana bacanya ini? Reex Inspect juga iya. Kemudian ResearchGate juga iya. Berarti 1 sampai 5. Jadi benar semua ya. Beberapa pengindeks jurnal itu kan yang sering kita eh, ketahui kan Scopus itu ya. Itu juga masuk. Ada portal Garuda, ada Google Scholar, ada EBSCO, ada Gale, ProRequest. Yang tadi ya, CABI tadi, yang biologi tadi, ada DOAJ, ada CSA, Cambridge Scientific Abstract itu, ada Inspect, apalagi ada Scopus tadi udah ya. Dan ada Thomson Reuters itu juga ada Copernicus itu juga ada. Gitu ya. Baik, terima kasih. Eh, ditunggu lagi ya untuk video pembahasan sesudahnya yaitu nomor 41 sampai 60. Silakan untuk dilihat materi P3K yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.